Kapolsek Pondok Aren meminta pelaku aksi balap liar merusak sendiri knalpot tidak sesuai standar pada sepeda motor miliknya yang terjaring razia. Kapolsek Pondok Aren memerintahkan agar knalpot dikembalikan ke spesifikasi standar. Polresta Magelang mengamankan rombongan biksu yang melakoni ritual tudong secara estafet. Sebanyak 43 biksu asal Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia memulai perjalanan spiritual dengan berjalan kaki. Side event World Water Forum Melasti Water Carnival dilaksanakan pada Kamis malam. Melasti Water Carnival merupakan salah satu dari rangkaian acara Forum Air Sedunia ini. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Syunike, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Polsek Muara Kaman berhasil menangkap pelaku tindak pidana persetubuhan di bawah umur yang melibatkan korban yang masih berumur 14 tahun. Kejadian terjadi di sebuah rumah sejak korban masih bersekolah di bangku SD di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Paham lah ya, apa masalahnya? Mirisnya, korban sendiri merupakan anak kandung dari pelaku. Pelaku menyetubuhi korban pada saat mereka berdua sedang berada di rumah. Kapolres Kukar AKBP Heri Rusyaman melalui Kapolsek Muara Kaman Ibtu Larto mengatakan pelaku diketahui sudah berulang-ulang melakukan hal itu, yaitu sejak anak kandungnya tersebut berusia 10 tahun sampai korban kelas 3 SMP berumur 14 tahun. Selain melakukan kekerasan, pelaku kerap mengancam korban agar melakukan bejatnya tidak terbongkar, seperti tidak memberi uang jajan dan tidak mengizinkannya untuk pergi ke sekolah. Karena merasa sakit badan dan benci terhadap bapak kandungnya, korban akhirnya kabur lari ke rumah neneknya. Setelah mendengar cerita korban, paman dan neneknya langsung melapor kejadian tersebut ke Polsek Muara Kaman. Kini pelaku pun sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Muara Kaman. Akibat perbuatan pelaku terancam dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemirsa, anggota PPA Satreskrim Polresta Magelang amankan tersangka M, 29 tahun, warga Pakis, Kabupaten Magelang yang melakukan persetubuhan kepada adik iparnya. Demikian, mungkin ada pertanyaan. Perbuatan tersebut terjadi pada Senin 29 April 2024. Perlakuan yang tidak senonoh ini dilakukan pelaku terhadap korban saat istrinya sedang pergi untuk berjualan sayur di pasar. Kasat Reskrim Polresta Magelang Kompol Riveld Konstantin Baba dalam konferensi pers mengatakan ini adalah kasus kekerasan seksual terhadap korban yang mana pelakunya merupakan kakak ipar dari korban itu sendiri. Korban diketahui masih berusia 17 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan jawabnya, tersangka dikenakan pasal 6C ayat 1 contoh pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana 12 tahun penjara dan ditambah sepertiganya apabila itu terjadi dalam lingkup keluarga.
Usia cukup besar untuk korban, kemudian Bertempat di lantai 2 Mako Polres Pematang Siantar, Kapolres Siantar AKBP Yogen Heros Baruno diwakili Kasatres Narkoba AKP JH Pasaribu menggelar press release 21 hari pelaksanaan operasi Antik Toba 2024. Dari hasil operasi ini terungkap sebanyak 15 kasus beredar tindak pidana narkotika dengan mengamankan 16 orang jumlah tersangka laki-laki dan 11 orang merupakan residivis. Ya, baik, rekan-rekan semua, sore ini kita melaksanakan kegiatan rilis terkait dengan penindakan ungkap kasus kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pematang Siantar dalam rangka Operasi Antik Toba 2024. Adapun hasil ungkap kasus penindakan kami terhadap para pelaku-pelaku narkoba sebanyak 15 kasus dengan 16 orang tersangka. Dari 16 orang tersangka, semuanya laki-laki dan 11 orang merupakan residivis dari kasus narkotika. Dari 16 orang ini dikategorikan sebagai pengedar sebanyak 9 orang dan sebagai kurir atau perantara sebanyak 7 orang. Adapun barang bukti yang kita sita terkait dengan penindakan yang telah kami laksanakan, sabu-sabu sebanyak 84,98 gram, ganja sebanyak 23,6 gram, HP sebanyak 12 unit, uang sebanyak 809.000, serta sepeda motor sebanyak 4 unit. Dari 15 kasus yang telah kami lakukan penindakan, kami melakukan penindakan dari berbagai tempat yang ada di wilayah hukum Polres Pematang Siantar. Terhadap para pelaku, hasil ungkap kasus dalam rangka operasi antik ini kita terapkan pasal 114 ayat 1 subsidiar 112 ayat 1 terhadap para pemilik narkotika di bawah 5 gram. Untuk pemilik narkotika sabu di atas 5 gram kita terapkan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 dengan ancam hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kami Satuan Reserse Narkoba Polres Pematang Siantar tetap berkomitmen untuk memberantas segala peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Pematang Siantar. Demikian, terima kasih. Pemirsa, Babin Kamtibmas Polsek Dusun Selatan, Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah melakukan penanganan warga digigit anjing peliharaan warga di wilayah hukum Polsek Dusun Selatan. Bermula dari pengaduan via telepon Kepala Puskesmas Kalehien perihal adanya 3 orang warga Kalehien yang digigit binatang anjing peliharaan warga milik Bapak Heri yang menggigit warga desa Kalehien, tim Puskesmas Kalehien bersama pemerintah desa serta Babin Kamtibmas mendatangi pemilik yang memelihara binatang anjing tersebut. Babin Kamtibmas Desa Kalehien, Bribka Yogi menghimbau agar mengurus binatang anjing tersebut selama 15 hari untuk diobservasi. Selanjutnya, Kepala Desa Kalehien S. Karyadi berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Barito Selatan untuk menyuntikkan vaksin rabies bagi pemelihara binatang anjing milik warga Desa Kalehien. Sementara itu, personel Polsek Dusun Selatan mengajak warga masyarakat agar peduli dengan kesehatan binatang pemeliharaan mereka jenis anjing serta menjaga keselamatan bersama dalam mencegah wabah rabies di Desa Kalehien.
Dari tim Humas Polsek Dusun Selatan Polres Barito Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polsek Pondok Aren meminta pelaku aksi balap liar merusak sendiri knalpot tidak sesuai standar pada sepeda motor miliknya yang terjaring razia. Kapolsek Pondok Aren memerintahkan agar knalpot dikembalikan ke spesifik standar dan tindakan tersebut untuk memberikan efek jera penanggulangi balap liar yang meresahkan masyarakat. Proses penghancuran knalpot. Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sokdik menyampaikan mengatasi masalah luar biasa seperti aksi balap liar harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Kompol Bambang AS juga menjelaskan orang tua, guru, dan ketua lingkungan sengaja dilibatkan untuk ikut mengawasi anak-anak usia sekolah tersebut agar tidak terlibat kembali dalam aksi balap liar dan kenakalan remaja lainnya. Razia balap liar sendiri dilakukan di sekitar perempatan Penabur, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sedikitnya 7 sepeda motor berhasil dijaring razia yang dipimpin Kanit Lantas Polsek Pondok Aren AKP Romadoni. Aparat kepolisian lalu meminta para pelaku balap liar dengan disaksikan orang tua mereka merusak sendiri knalpot bising tidak sesuai standar yang ada pada sepeda motor miliknya. Proses perusakan knalpot dilakukan secara bertahap selama 2 hari berturut-turut dalam 2 kali pertemuan. Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal, Kapolres Bungo AKBP Singgih Hermawan bersama personel melakukan penindakan di Dusun Sungai Telang, Kecamatan Batin 3 Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi. Dalam penindakan ini, Polres Bungo berhasil mengamankan 1 unit alat berat yang digunakan dalam kegiatan tambang emas ilegal. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tetap bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.